Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai materi kesalahan dalam penalaran. Untuk topik yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Dewi Vina Gusani Putri, mengenai topik kesalahan atau fallacies dalam penalaran. Yang pertama yaitu penalaran merupakan proses berpikir yang bertolak dari kemampuan pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah pengertian dan konsep matematika. Sedangkan kesalahan penalaran itu sendiri merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memberikan dan menentukan pengertian, pernyataan, dan penyimpulan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu ada macam-macam kesalahan penalaran. Yang pertama yaitu generalisasi yang terlalu luas. Salah nalar jenis ini dapat disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang dengan besarnya generalisasi tersebut sehingga kesimpulan yang diambil menjadi salah. Yang kedua yaitu kerancuan analogi. Salah nalar ini dapat terjadi bila orang menganalogikan sesuatu dengan yang lain dengan anggapan persamaan salah satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lain. Yang ketiga yaitu kekeliruan kausalitas atau sebab akibat. Kekeliruan kausalitas terjadi karena kekeliruan menentukan dengan tepat sebab dari suatu peristiwa atau hasil atau akibat dari suatu peristiwa atau kejadian. Yang keempat yaitu kesalahan relevansi. Kesalahan ini akan terjadi jika antar premis tidak punya hubungan logika dengan kesimpulan. Misalnya bukti peristiwa atau alasan yang diajukan tidak berhubungan atau tidak menunjang konklusi. Selanjutnya yang kelima ada penyandaran terhadap prestis seseorang. Salah nalar di sini terjadi karena penulis menyandarkan pada pendapat seseorang yang hanya karena orang tersebut terkenal atau sebagai tokoh masyarakat, namun bukan ahlinya. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya salah nalar. Terjadinya salah nalar disebabkan oleh beberapa faktor. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya salah nalar tersebut. Yang pertama, analogi yang salah, dan yang kedua, argumentasi bidik orang. Selanjutnya ada cara mengatasi dan menghindari salah nalar. Ada beberapa cara untuk mengatasi dan menghindari salah nalar, yaitu yang pertama memilih kata dengan baik, yang kedua harus mengetahui teori dasar dalam berpikir, yang ketiga sering membaca buku agar memiliki wawasan yang luas, yang keempat memikirkan perkataan atau kalimat sebelum diucapkan, yang kelima menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang keenam jangan menyimpulkan premis dengan cepat, yang ketujuh dapat berkomunikasi dengan baik, dan yang kedelapan tidak cepat menafsirkan atau menarik kesimpulan sebelum dikaji terlebih dahulu kebenarannya. Baik, itu saja topik yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nidia. Baiklah, di sini ada indikator kesalahan dalam penalaran. Dalam menalar, kita biasanya mengalami kesalahan-kesalahan. Kesalahan tersebut yaitu yang pertama, kecohan lantaran stratagem. Kecohan lantaran stratagem ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu persuasi tak langsung, yang kedua membidik orangnya, yang ketiga menyampingkan masalah, yang keempat misrepresentasi, yang kelima imbauan cacah, yang keenam imbauan otoritas, yang ketujuh imbauan tradisi, yang kedelapan dilema semu, dan yang kesembilan imbauan emosi. Yang kedua ada kecohan lantaran salah nalar. Kecohan lantaran salah nalar ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama menyangkal anteseden, yang kedua pentaksaan, yang ketiga perempatan lebih, yang keempat parsialitas, yang kelima pembuktian dengan analogi, yang keenam merancukan urutan kejadian dengan penyebaban, dan yang ketujuh menarik kesimpulan pasangan. Lalu yang ketiga ada kecohan lantaran aspek manusia. Kecohan lantaran aspek manusia ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu puas dengan penjelasan sederhana, yang kedua kepentingan mengalahkan nalar, yang ketiga sindromates klinis, yang keempat mentalitas Joko Tingkir, yang kelima merasionalkan daripada menalar, yang keenam persistensi, dan yang ketujuh fiksasi fungsional. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang proses terjadinya kesalahan dalam penalaran. Proses terjadinya kesalahan dalam penalaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kekeliruan proses asimilasi dalam struktur penalaran, dan yang kedua ketidakcukupan struktur penalaran dalam proses asimilasi. Baik,
Yang pertama, kekeliruan proses asimilasi dalam struktur penalaran merupakan proses penalaran yang menghasilkan jawaban salah dikarenakan kekeliruan dalam mengasimilasi jawaban sehingga menghasilkan jawaban yang salah. Lalu yang kedua, ketidakcukupan struktur penalaran dalam proses asimilasi merupakan proses penalaran yang menghasilkan jawaban salah dikarenakan ketidakcukupan struktur yang dimiliki. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita beralih ke topik yang selanjutnya, yaitu mengevaluasi inferensi, kesahihan deduktif, dan alasan lain. Di sini saya akan membahas sedikit tentang mengevaluasi inferensi. Lazimnya, kita menyimpulkan segala hal berdasarkan hal-hal lain yang kita tahu. Inferensi merupakan perpindahan yang kita buat dari alasan hingga kesimpulan, di mana kita mengemukakan alasan untuk mendukung kesimpulan. Perpindahan yang kita buat dengan berbagai tingkat keyakinan. Supaya argumen dapat membenarkan kesimpulannya, alasan-alasannya harus benar atau dapat diterima, dan inferensi-inferensi yang kemudian ditarik dari alasan-alasan itu harus merupakan inferensi-inferensi yang baik. Agar inferensi itu merupakan inferensi yang baik, kita mengharapkan supaya bisa melihat suatu hubungan yang cukup kuat antara alasan-alasan dan kesimpulan. Suatu hubungan yang dapat kita pahami dan diterima berdasarkan hal-hal lain yang kita yakini. Tes yang dipakai adalah beberapa variasi yang cocok dari bisakah alasan-alasan benar atau dapat diterima dan kesimpulan salah atau tidak dapat diterima pada suatu yang sama, di mana variasi itu bergantung pada standar yang akan dipakai. Ada beberapa standar yang berbeda untuk menilai inferensi dan argumen, termasuk sahih secara deduktif, terbukti secara pasti, terlihat lebih mungkin berdasarkan keseimbangan bukti, dan masuk akal. Oleh karena itu, berdasarkan untuk menilai apakah sebuah inferensi secara deduktif sahih adalah dapat Anda memikirkan secara apapun supaya alasan-alasan bisa benar dan kesimpulan salah, betapapun tak mungkinnya. Tak mungkin standar untuk menentukan apakah inferensi terbukti secara pasti adalah jika alasan benar atau dapat diterima, apakah ada keraguan logis tentang apakah kesimpulan itu benar atau dapat diterima. Dan standar untuk menentukan apakah inferensi itu terlihat lebih mungkin berdasarkan keseimbangan bukti dirumuskan ulang dengan cara yang sama. Kesahihan deduktif merupakan gagasan yang dapat dipahami. Meskipun inferensi yang memenuhi standar ini atau bertujuan untuk tidak begitu lazim dalam argumentasi yang biasa, sehingga kita mulai dengan gagasan ini karena gagasan ini membantu orang memahami standar-standar lain untuk menilai inferensi. Beberapa argumen sahih secara deduktif hanya karena pola yang diperlihatkannya, dan kita menjelaskan beberapa contoh tentang hal ini. Kita mengatakan banyak tentang standar kemasukakalan, terlalu umum untuk mengatakan banyak tentang hal itu, kecuali dalam kasus dan konteks tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, mengevaluasi inferensi, asumsi, dan argumen lain yang relevan. Kalau ingin mengevaluasi penalaran secara kritis, Anda harus menilai apakah inferensinya merupakan inferensi yang baik, dan untuk melakukan hal ini, di samping menggunakan standar-standar yang sesuai, Anda harus memperhatikan secara cermat asumsi-asumsi implisit yang masuk akal untuk dipertampilkan dengan berdebat atau argumen-argumen, dan Anda perlu bertanya apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang relevan yang harus diperhatikan. Berdasarkan dengan asumsi,
Anda harus mempertalikan asumsi-asumsi ini yang kelihatan mungkin dalam konteks masuk akal dengan apa yang dikatakan dan atau membuat penalaran itu sekokoh mungkin, karena kita tertarik untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuai daripada menilai maksud. Tidak memperkuat argumen kalau menambahkan asumsi jika alasan benar. Kesimpulan pun benar, sekalipun itu mungkin membantu Anda menganalisis yang dapat diperdebatkan.